Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bimo Agung Wibowo Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Analisis Kebijakan Luar Negeri Jepang dalam upaya menjadikan negaranya sebagai halal destination. Selamat menonton, jangan di skip ya teman-teman. Assalamualaikum. Negara Jepang merupakan salah satu negara maju dengan pemasukan ekonominya yang bisa dibilang tinggi. Karena Jepang memproduksi barang-barang yang unggul dalam segi kualitas dan memiliki produk andalan seperti Honda, Panasonic, Bandai, dan sebagainya. Jepang juga dikenal sebagai negara yang memproduksi manufaktur dan dikirim ke seluruh dunia. Selain teknologi dan manufaktur, Jepang juga memiliki banyak sekali destinasi wisata menarik yang bisa menjadi tempat wisata mancanegara. Salah satunya kota Tokyo. Tokyo memiliki banyak tempat yang terkenal, mulai dari Tokyo Tower, Akihabara Area, Harajuku Area, serta ada masjid yang sangat terkenal di Tokyo, yaitu Tokyo Kemi. Masjid tersebut merupakan masjid terbesar di Tokyo. Jepang pun masuk dalam 10 besar destinasi wisata yang dikunjungi oleh masyarakat mancanegara. Salah satunya masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Muslim. Gempa dan tsunami yang melanda Jepang di tahun 2011 membuat industri pariwisata Jepang merosot tajam. Tetapi di tahun 2013, 10 juta turis mengunjungi Jepang dan 300.000 diantaranya merupakan turis Muslim. Semakin banyaknya turis asing dan turis Muslim membuat para pebisnis Jepang bersemangat untuk memulai bisnis halal di Jepang. Tahun 2013 juga menjadi pertanda bahwa pemerintah Jepang dan lembaga halal sudah mulai menerapkan kebijakan sertifikat halal. Karena pemerintah merasa perlu adanya faktor pendukung yang meningkatkan jumlah wisatawan Muslim. Upaya pemerintah Jepang menerapkan kebijakan sertifikasi halal. Jika ingin menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumsi oleh umat Muslim, harus mempunyai sertifikat halal, dan kebijakan ini dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia atau yang bisa kita bilang MUI. Sertifikasi halal adalah pengakuan secara tertulis yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang bisa kita bilang BPJPH. Ini merupakan upaya untuk mencegah para konsumen dari berbagai macam makanan yang berbahaya agar terhindar dari makan makanan haram. Kebijakan sertifikat halal ini bisa menjadi salah satu pilar perdagangan internasional loh. MUI mempunyai lembaga untuk mengkaji dan memeriksa produk yang ingin disertifikasi halalnya, yaitu LPPOM. LPPOM sendiri ialah lembaga yang bertugas untuk meneliti, menganalisis, dan meninjau apakah produk tersebut aman dipakai atau dikonsumsi. Adanya kebijakan sertifikasi halal ini guna untuk mempercayai konsumen bahwa produk atau makanan sudah dianalisis dan terhindar dari bahan baku haram. Dan akhirnya pemerintah Jepang mengeluarkan banyak kebijakan untuk turis Muslim, yakni peningkatan fasilitas untuk turis dan kemudahan mengurus visa. Semakin banyaknya turis asing yang datang ke Jepang, terutama turis Muslim, pemerintah Jepang sangat mementingkan peningkatan pelayanan bagi turis Muslim. Kebijakan lainnya yakni dibuatnya musola di Bandara Narita dan ditiadakannya menu yang mengandung babi. Kebijakan lain yakni mendirikan badan sertifikasi halal yang berwenang memberikan sertifikat halal untuk produk buatan Jepang. Nakagawa sebagai peneliti di Japan Business Association mengklaim bahwa ada 22 lembaga sertifikasi halal di Jepang. Di antaranya Nippon Halal Association, International Islamic Halal Organization, Japan Muslim Association, dan masih banyak lagi. Jepang juga ikut menjadi negara World Halal Food Council dan 9 perusahaan Jepang yang menandai perusahaannya sebagai label halal LPPOM MUI, dan semuanya berjalan tanpa kendala. Berlakunya kebijakan sertifikasi halal di Jepang. Tidak mudah bagi pemerintah Jepang meyakinkan masyarakatnya kalau umat Muslim itu tidak perlu ditakuti. Banyak pebisnis juga protes akan hal itu, karena banyak berita tentang teroris yang berlatar belakang umat Muslim. Padahal, dengan bertambahnya turis Muslim yang datang, akan menaikkan akreditas penjualannya. Adapun faktor internal dan eksternal pemerintah Jepang dalam upaya mendukung negaranya untuk menjadi negara yang Muslim friendly, yakni faktor internalnya pertama, Jepang sendiri merupakan negara yang masyarakatnya mengonsumsi makanan yang sehat dan segar. Terbukti masyarakat Jepang sangat memilih makanan yang bergizi dan sehat. Ini juga merupakan cara untuk mengatur jumlah dan jenis makanan yang dirancang untuk
menjaga kesehatan gizi, mencegah dan membantu penyembuhan penyakit, sehingga membuat umur masyarakat di Jepang itu panjang-panjang. Orang Jepang mulai tertarik untuk mendirikan restorannya sebagai restoran halal. Terbukti dengan adanya 300 restoran yang telah beralih bisnis menjadi restoran halal dan sudah berhenti menjual daging babi, bir, dan alkohol. Jadinya, dengan adanya restoran yang bersertifikasi halal, masyarakat Jepang tidak takut untuk menjamu restoran tersebut, karena restoran tersebut dijamin menjual makanan yang bergizi. Yang kedua, tuntutan masyarakat Muslim di Jepang yang dipandang sebagai minoritas. Di Jepang, masyarakat Muslim dijauhkan lantaran masyarakat Muslim di sana dianggap aneh. Hal inilah yang membuat masyarakat Muslim di Jepang ingin merasakan keadilan. Di sana, masyarakat Muslim belum merasakan kebebasan dan mereka menganggap masyarakat Muslim harus diawasi. Dengan kebijakan yang dibuat pemerintah Jepang ini, mereka akan merasakan kebebasan dan tidak dianggap lagi sebagai kaum minoritas. Faktor eksternal. Yang pertama, masyarakat dunia juga menuntut negara Jepang memberlakukan sertifikasi halal. Adanya turis dari penjuru dunia, termasuk turis Muslim, bakal membuat perekonomian negara Jepang terus meningkat. Di tahun 2014, Shinzo Abe selaku pemerintah Jepang menyatakan kalau pariwisata Jepang merupakan tiang bagi perekonomian Jepang. Ini dibuktikannya dengan bekerja sama dengan negara lain untuk mempromosikan pariwisata negaranya. Salah satunya membuat kebijakan dengan negara kita. Di kebijakan ini, pemerintah Jepang memberlakukan pembebasan visa terhadap Indonesia. Ini merupakan bentuk apresiasi Jepang kepada Indonesia, karena sudah banyak masyarakat kita yang berkunjung ke sana, dan Jepang merasa diuntungkan karena masyarakat Indonesia memilih liburan ke negaranya. Faktor eksternal kedua, yakni negara lain yang ikut melakukan kebijakan ini. Pariwisata merupakan potensi yang besar bagi perekonomian suatu negara, sehingga membuat beberapa negara di Asia juga ikut menerapkan sistem ini. Sehingga Jepang pun mulai lebih cepat untuk menerapkan kebijakan ini agar negaranya menjadi nomor 1 dengan destinasi pariwisata yang halal di dunia. Akhirnya, pemerintah Jepang mengeluarkan kesimpulan jika sertifikasi halal yang bakal dijalankan pada saat itu sangat diterima oleh pebisnis restoran dan pebisnis lainnya. Hal ini terlihat dari banyaknya agenda yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang dan lembaga sertifikasi halal yang diikuti oleh para pengusaha. Jepang bisa dibilang membuat kebijakan positif bagi negaranya dan untuk negara lain. Dengan adanya kebijakan sertifikasi halal ini dan bertambahnya restoran Jepang yang bersertifikat halal, wisatawan Muslim kini dapat menikmati makanan khas Jepang dengan tenang.